Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan membahas tentang TO ketiga sejarah. Soal nomor 1. Tonggak pelaksanaan sistem demokrasi terpimpin di Indonesia adalah Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Berikut ini yang bukan merupakan isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah jawabannya adalah E. Bubarkan kabinet dari unsur G30 SPKI. Kenapa jawabannya E? Keputusan Presiden nomor 150 1959 tentang kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 atau yang lebih dikenal sebagai Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah dekret atau secara legal keputusan Presiden yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno, pada tanggal 5 Juli 1959. Isi dekret ini adalah pembubaran Badan Konstituante hasil pemilu 1955 dan penggantian Undang-Undang Dasar dari Undang-Undang Dasar sementara 1950 ke Undang-Undang Dasar 1945. Latar belakang terjadinya yang namanya Dekret Presiden ini adalah kegagalan Badan Konstituante untuk menetapkan Undang-Undang Dasar baru sebagai pengganti UUD 1945. Anggota konstituante mulai bersidang pada tanggal 10 November 1959. Akan tetapi, hingga tahun 1958, belum berhasil merumuskan Undang-Undang Dasar yang diharapkan. Sementara di kalangan masyarakat, untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 semakin kuat. Dalam menanggapi hal itu, Presiden Insinyur Soekarno lantas menyampaikan amanat di depan sidang konstituante pada 22 April 1959 yang isinya menganjurkan untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Ini dia penjelasan soalnya. Intinya adalah dilatar belakangi oleh kegagalan Badan Konstituante untuk menetapkan undang-undang baru sebagai pengganti Undang-Undang Dasar 1950. Kita lanjutkan soal nomor 2. Soal nomor 2, keterlibatan Indonesia dalam organisasi gerakan non-blok menunjukkan bahwa Indonesia tidak memihak salah satu blok. Adapun tokoh Indonesia yang berjuang dalam gerakan non-blok adalah, jawabannya adalah A. Insinyur Soekarno. Penjelasannya. Latar belakang gerakan non-blok ini adalah sebuah organisasi internasional yang bersifat netral karena tidak bergabung dan memihak baik blok barat maupun blok timur. Blok barat waktu itu Amerika dan sekutunya, dan blok timur waktu itu adalah Uni Soviet dan sekutunya. Gerakan non-blok bertujuan untuk menjaga dan menjamin kemerdekaan, kedaulatan, integritas teritorial, dan keamanan dari negara-negara anggota gerakan non-blok. Dalam memperjuangkan menentang segala bentuk imperialisme, kolonialisme, apartheid, rasisme, dan segala bentuk agresi militer sesuai dengan Deklarasi Havana tahun 1979. Latar belakang dari GNB adalah persamaan pandangan negara-negara yang bersifat netral atau tidak memihak blok barat maupun blok timur. Nah, tokoh-tokoh yang berperan dalam pendirian GNB adalah 1. Presiden Yugoslavia, Joseph Broz Tito, Presiden Indonesia Insinyur Soekarno, Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser, Perdana Menteri India Pandit Jawaharlal Nehru, Presiden Ghana Kwame Nkrumah. Kelima tokoh ini merupakan tokoh-tokoh yang sangat menentang segala praktik kolonialisme, imperialisme, rasisme, maupun segala bentuk integrasi bangsa yang lainnya. Kita lanjutkan soal nomor 3. Soal nomor 3, perkawinan antara Rakai Pikatan dan Pramodawardhani berhasil menyatukan kembali. Jawabannya adalah Kerajaan Mataram kuno. Penjelasan soal nomor 3. Rakai Pikatan menikah dengan Pramodawardhani untuk tujuan politik, yaitu menggabungkan kembali dua bagian kerajaan yang sempat terpisah, yaitu Mataram Hindu dan Mataram Buddha. Pramodawardhani berkeyakinan Buddha, sedangkan Rakai Pikatan berkeyakinan Hindu. Dari prasasti Wantil diketahui bahwa Rakai Pikatan menganut agama Hindu Siwa dan menikah dengan seorang putri beragama Buddha, yaitu Primowardhani.
Soal nomor 4. Soal nomor 4, bukti yang menunjukkan dimulainya zaman sejarah di Indonesia adalah ditemukannya yupa, yang ada tulisannya menggunakan huruf Pallawa bahasa Sanskerta. Yupa tersebut juga dikenal dengan nama. Jawabannya adalah Prasasti Muara Kaman. Kenapa? Sesuai dengan tempat ditemukannya prasasti yupa tersebut. Penjelasannya begini. Prasasti Yupa merupakan prasasti pertama yang pernah dibuat oleh Kerajaan Kutai sekaligus menjadi peninggalan tertua dari kerajaan Hindu tersebut. Prasasti ini menjadi bukti sejarah terkuat bahwa pernah ada kerajaan Hindu yang terletak di Sungai Muara Kaman, Kalimantan Timur, Kalimantan, Indonesia. Prasasti Yupa berisi tentang kehidupan politik, kehidupan sosial, kehidupan berbudaya, dan kehidupan agama. Soal nomor 5. Dalam menghadapi Inggris, Mahatma Gandhi mengajarkan 4 cara. Salah satunya adalah mogok kerja yang dikenal dengan. Jawabannya adalah hartal. Penjelasan soal nomor 5. Mahatma Gandhi dikenal dengan nama Mohandas Karamchand Gandhi atau Mahatma Gandhi. Dikenal sebagai sosok yang sangat mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan atau tanpa kekerasan, khususnya dalam melawan Inggris di abad ke-20. Mahatma Gandhi memperkenalkan 4 ajaran yang digunakan dalam melawan Inggris. Yang pertama, ahimsa. Ahimsa dapat diartikan sebagai tidak membahayakan orang lain. Contohnya diskriminasi rasial. Ahimsa tidak mengajarkan kekerasan terhadap seluruh makhluk hidup, karena merupakan bentuk perlindungan harga diri serta rasa hormat seseorang. Yang kedua, hartal. Hartal merupakan hari hartal atau pemogokan di seluruh India. Banyak daerah di India yang melakukan hartal atau pemogokan. Hartal merupakan cara yang ditempuh Mahatma Gandhi dalam melawan penjajahan Inggris di India. Hartal dilakukan dengan cara menutup toko serta para pekerjanya melakukan mogok massal. Yang ketiga, Swadesi. Swadesi dapat diartikan sebagai negara sendiri. Mahatma Gandhi mempercayai jika Swadesi merupakan kunci kemerdekaan India. Berikutnya, Satyagraha. Diartikan sebagai kekuatan kebenaran. Kekuatan yang dihasilkan melalui proses kepatuhan terhadap kebenaran. Soal nomor 6. Sebagai bangsa yang baru merdeka, perlu adanya alat-alat untuk memperkuat berdirinya suatu negara. Maka pada 18 Agustus 1945 dilaksanakan sidang PPKI yang menghasilkan keputusan antara lain. Jawabannya adalah E. Ingat, 18 Agustus 1945 merupakan sidang PPKI pertama. Mereka membahas tentang pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Penjelasan soal nomor 6. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI. Sidang BPUPKI yang diselenggarakan pada tanggal 10-17 Juli 1945 menghasilkan panitia kecil. Ketuanya adalah Supomo, anggotanya Wongsonegoro, Soekarjo, A.A. Maramis, Panji Singgi, Haji Agus Salim, dan Sukiman. Setelah beberapa kali direvisi, naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dalam sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. Artinya, tugas panitia BPUPKI telah selesai dan digantikan oleh PPKI. PPKI ini hanya bertahan hingga 22 Agustus 1945. Sejak dibentuk PPKI mengadakan sidang sebanyak 3 kali dan dilaksanakan pada tanggal 18, 19, dan 22 Agustus 1945. Tujuan sidang PPKI yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah membahas, mengambil keputusan, dan mengesahkan Undang-Undang Dasar. Rapat perdana ini diadakan di Pejambon yang kini dikenal sebagai Gedung Pancasila. Soal nomor 7. Soal nomor 7. Penyusunan sumber-sumber sejarah secara runtut merupakan tahap penulisan sejarah yang disebut. Jawabannya adalah C. Interpretasi. Penjelasan nomor 7. Dalam menyusun sebuah karya sejarah, kita akan mengikuti 4 langkah ini. Yang pertama, heuristik, mencari dan menemukan sumber-sumber sejarah yang dibutuhkan. Yang kedua, kritik. Kritik ini bisa dikatakan sebagai verifikasi. Autentikasi pembuktian. Sumber sejarah yang bersangkutan adalah asli dan kredibilitas sumber sejarah. Kita lanjutkan. Interpretasi.
Interpretasi ini, rekonstruksi peristiwa sejarah disampaikan secara deskriptif atau penjelasan dan harus menghasilkan sejarah yang benar atau mendekati kebenaran. Ada dua cara melakukan interpretasi, yaitu analisis dan sintesis. Historiografi atau penulisan ini adalah tahap akhir dari penulisan sebuah karya sejarah. Penulisan sejarah merupakan upaya peneliti sejarah dalam melakukan rekonstruksi atau pembangunan kembali cerita sejarah. Sumber-sumber yang telah ditemukan diseleksi dan dikritisi. Soal nomor 8. Soal nomor 8. Kebudayaan lembah Sungai Gangga merupakan kebudayaan bangsa Arya. Hasil budaya yang terkenal berupa epos atau wiracarita yang merupakan cerita kepahlawanan yang disadur oleh sastrawan kerajaan Kediri, yaitu jawabannya adalah A. Kitab Bharatayuda. Penjelasannya. Penjelasan soal nomor 8 ini. Kerajaan Kediri ini adalah kerajaan bercorak Hindu didirikan oleh Sri Samarawijaya pada tahun 1045 Masehi, terletak di Kediri, Jawa Timur. Ini berkuasa selama kurang lebih 177 tahun dan mencapai puncak kejayaan ketika diperintah oleh Raja Jayabaya. Peninggalan kerajaan Kediri banyak sekali berupa prasasti, candi, dan kitab. Contoh prasasti, prasasti Kamulan, prasasti Sirah Keting, prasasti Ngantang, candi, candi Panataran, Candi Miri Gambar, Candi Tondowongso, Candi Gurah, kitab ada Bharatayuda, Kresnayana, Samaradana, Lubdaka, Arjuna Wiwaha. Kitab Bharatayuda ditulis pada zaman Raja Jayabaya untuk memberikan gambaran terjadinya perang saudara antara Panjalu melawan Jenggala. Perang saudara tersebut digambarkan dengan perang antara Kurawa dan Pandawa, yang masing-masing merupakan keturunan Bharata. Kitab Bharatayuda adalah karangan Empu Tantular dan Empu Panulu. Soal nomor 9. Bukti awal yang menunjukkan Islam mulai masuk ke Indonesia adalah, jawabannya adalah A. Makam Fatimah binti Maimun. Penjelasan. Bukti fisik. Dari awal masuknya Islam di Indonesia, batu nisan bertuliskan huruf Arab ditemukan di lereng Gresik. Batu nisan ini memuat keterangan tentang meninggalnya seorang perempuan bernama Fatimah binti Maimun yang berangka tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Berikutnya di Sumatera, di pantai timur laut Aceh Utara, ditemukan batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang berangkat tahun 696 atau 1297 Masehi dari kerajaan Samudra Pasai. Bukti lainnya, batu nisan yang pertama ditemukan di Trowulan memuat angka tahun 1290 Saka. Di Troloyo, ada batu-batu nisan yang berangkat tahun antara 1298-1533 Saka. Batu-batu nisan ini memuat ayat-ayat Al-Quran. Berikutnya, sebuah batu nisan Muslim kuno yang bertarik 822 Hijriah ditemukan di Gresik, Jawa Timur. Batu nisan ini menjadi tanda makam Syekh Maulana Malik Ibrahim yang merupakan salah satu anggota dari Wali Songo. Soal nomor 10. Soal nomor 10. Ide wawasan Nusantara pertama kali muncul dari Raja Kertanegara. Dari pernyataan ini yang bukan kebijakan Raja Kertanegara adalah, jawabannya adalah A. Memberi jabatan penting pada orang-orang yang dikhawatirkan akan melakukan pemberontakan. Penjelasan. Kebijakan Raja Kertanegara itu terbagi atas 4. Yang pertama, melaksanakan ekspedisi Pamalayu yang bertujuan untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan di Sumatera sehingga dapat memperkuat pengaruhnya di Selat Malaka. Yang kedua, memperkenalkan penyatuan agama Hindu aliran Shiva dengan agama Buddha aliran Tantrayana. Yang ketiga, pergantian pejabat kerajaan yang bertujuan untuk menggalang pemerintahan yang kompak. Keempat, memelihara keamanan dan melakukan politik perkawinan dengan tujuan untuk menciptakan kerukunan dan politik yang stabil. Soal nomor 11. Perjanjian Camp David dilaksanakan untuk menyelesaikan konflik antara Mesir dan Israel. Perjanjian tersebut terlaksana berkat prakarsa dari, jawabannya adalah C. Jimmy Carter.
Penjelasan soal nomor 11. Perundingan Camp David tahun 1978 merupakan salah satu upaya dalam rangka menyelesaikan konflik Timur Tengah, Israel dengan Mesir. Di latar belakangi berdirinya negara Israel pada tahun 1948. Israel pada saat itu diwakili oleh Perdana Menteri Menachem Begin, sedangkan Mesir diwakili oleh pemimpin Presiden Anwar Sadat, Amerika Serikat sebagai pemprakarsa diwakili oleh Presiden Jimmy Carter. Hasil perundingan Camp David tahun 1978 antara lain pembentukan otoritas pemerintahan sendiri di tepi barat jalur Gaza. 2. Penarikan pasukan Israel dari semenanjung Sinai dan mengembalikannya kepada Mesir. Pengakuan negara tetangga seperti Mesir, Suriah, Lebanon, dan Yordania terhadap negara Israel. Dengan adanya perundingan Camp David ini merupakan bentuk pengakuan negara-negara Timur Tengah terhadap negara Israel. Soal nomor 12. Kolonialisme pertama kali terjadi di Indonesia pada tahun 1511. Hal ini ditandai dengan dikuasainya. Jawabannya adalah B. Malaka oleh bangsa Portugis tahun 1511. Penjelasan. Sama-sama kita ketahui. Di kelas 10 kita belajar tentang sejarah kerajaan Islam, yaitu kerajaan Malaka. Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511 di bawah kepemimpinan Alfonso de Albuquerque. Kita lihat, Alfonso de Albuquerque ini merupakan penjelajah dari Portugis yang berhasil merebut Malaka dari tangan Sultan Mahmud. Berikutnya ada lagi nih, Peter Keizer merupakan ahli navigator dari Belanda melakukan ekspedisi ke Indonesia. Berikutnya, Jacob van Eyck merupakan penjelajah samudera dari Belanda dan berlabuh di Pelabuhan Banten pada tahun 1598. Ada lagi berikutnya, Cornelius de Houtman, merupakan pemimpin penjelajahan samudera Belanda yang pertama kali mendarat di Indonesia. Pada tahun 1596, rombongan kapal Cornelius de Houtman berlabuh di Banten. Bartolomeu Dias merupakan penjelajah samudera dari Portugis yang berhasil menyusuri pantai barat Afrika hingga ke Tanjung Harapan. Soal nomor 13. Soal nomor 13, Kitab Undang-Undang Hammurabi merupakan karya besar dari Raja Hammurabi. Undang-Undang Hammurabi ditulis dengan huruf paku terdapat di Susa. Penjelasan soal nomor 13. Hammurabi dianggap sebagai Raja Babilonia Lama memerintah tahun 1792 sampai 1750 sebelum Masehi. Yang paling besar pengaruhnya dalam perkembangan peradaban di wilayah Mesopotamia. Kitab Hammurabi ditemukan pada tahun 1901 oleh arkeolog. Arkeolog menemukan piagam tersebut ketika melakukan penggalian di bawah reruntuhan bekas kota kuno Susa, Babilonia. Codex Hammurabi merupakan kumpulan kasus hukum yang menguraikan segala macam tindakan kejahatan ringan hingga kejahatan berat dan menunjukkan hukuman yang akan diterima jika melanggar peraturan yang ada di dalam Codex Hammurabi. Soal nomor 14. Setelah Perang Dunia I, Turki menderita kekalahan sehingga muncullah pemberontakan dari generasi Turki muda yang dipimpin oleh. Jawabannya adalah D. Mustafa Kemal Pasha. Penjelasan soal nomor 14. Mustafa Kemal Atatürk adalah Gazi Mustafa Kemal Pasha, seorang perwira militer dan negarawan Turki yang memimpin revolusi Turki. Ia juga merupakan pendiri dan presiden pertama Republik Turki. Ideologinya yang sekularis dan nasionalis berikut kebijakan serta teori dikenal sebagai Kemalisme. Menurut hukum nama keluarga, Majelis Agung Turki memberikan kepada Mustafa Kemal nama belakang Atatürk, yang berarti Bapak Bangsa Turki pada 24 November 1934. Kita lanjutkan saja soal nomor 15. Soal nomor 15, kebijakan rencana reproduksi 5 tahun antara lain berisi memperbanyak kebun bibit dan padi unggul, penyembelihan hewan pertanian dicegah, merupakan kebijakan ekonomi yang dikenal dengan nama Plan Casimo. Penjelasan soal nomor 15. Plan Casimo adalah usaha yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah ekonomi secara praktis, realistis, dan konseptual. Pada saat itu, I.J. Casimo menjadi Menteri Persediaan Makanan untuk Rakyat. Gagasan yang dikemukakan oleh I.J. Casimo kemudian dituangkan pada rencana produksi untuk 5 tahun yang sering dikenal dengan sebutan Plan Casimo. Isi Plan Casimo: 1. Menanami tanah kosong yang tidak terurus di Sumatera, itu di Sumatera Timur seluas 281.277 hektar are.
Melakukan intensifikasi di Jawa dengan memperbanyak penanaman bibit unggul, pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan, di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit, transmigrasi bagi 20 juta penduduk Pulau Jawa dipindahkan ke Sumatera dalam jangka waktu 10-15 tahun. Demikian penjelasan TO sejarah yang kedua. Gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Bung Karno. Sampai ketemu di TO berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.